Yang kami muliakan para kiai, para alim, para ustadz, para ustadzah, ibu nyai, bapak dan ibu dari Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan, Pak Jainul selaku Sekjen, dan dari DLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup diwakili oleh Bapak Khairon. Yang kami hormati segenap pimpinan dari PT Tridaya Alam Lestari, para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir pada tempat yang semoga mendatangkan barokah guna menghadiri workshop Forum Das Kabupaten Pasuruan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, susunan acara pada siang ini diawali dengan pembukaan, kemudian nanti disusul dengan FGD, Forum Diskusi Grup terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan dan foto bersama. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga segala acara kita mulai awal nanti sampai akhir diberikan kelancaran, kesuksesan, dan juga nanti ada keberkahan. Bi barakatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang nantinya sekaligus akan membuka acara ini. Kepada beliau Bapak Ustadz Khairon, Ustadz Haji Khairon sebetulnya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah ukamakon. Yang kami hormati Pak Sekjen Forum Das, yang kami hormati para ustadz, para kiai, para muslimat, dan para fatayat yang berbahagia. Tak lupa pula dari Aqua Tirta Investama dan dari PT Tridaya, Pak Alam Lestari, Pak Gun, dan yang lain dari bidang 3, Pak Reda. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kami masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Kadis. Pak Kadis mohon maaf sebentar. Tentunya salam hormat dari Pak Heru kepada Bapak Ibu sekalian, tidak bisa menghadiri, beliau telah mendampingi Pak Bupati. Perkenankan kami dari Kepala Bidang Tata Lingkungan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya, yang mana di dalam workshop Forum DAS dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama ini mudah-mudahan membawa manfaat, wabil khusus masyarakat Kabupaten Pasuruan. Karena pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, dalam arti stakeholder, tokoh masyarakat, forum DAS yang ada di Kabupaten Pasuruan ini, untuk memberikan suatu atau pandangan isu-isu yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Kami mengharap dari Bapak Ibu sekalian, tentunya nanti ada masukan, saran, pendapat yang mana nanti akan kami lakukan, yaitu terkait dengan laporan kepada pimpinan yang mana akan diteruskan kepada Bapak Bupati tentunya. Saya kira itu tidak panjang lebar. Untuk itu workshop terkait dengan forum DAS yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, saya nyatakan dibuka. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti akan berlanjut dari Pak Sekjen tentunya. Bila mana ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairon. Acara selanjutnya, agar acara kita ini berlangsung sukses tanpa ada kendala, kami mohon perkenankan kepada Bapak Kiai yang hadir, perwakilan dari NU, monggo dari PCNU Kabupaten atau PCNU Bangil untuk memimpin doa. Tafadhol. Tafadhol. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama agar kegiatan workshop Forum DAS Kabupaten Pasuruan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anqilna wal muslimin minas saqawati ila sa'adah ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان
اللهم يا ميسر كل عسير اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير عسير عليك يسير عليك يسير اللهم من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك بحق محمد صلى الله عليه وسلم اهرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم أولادنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti, yaitu fokus group discussion dengan tema keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan, yang nanti akan didahului dengan pemaparan oleh FDP Forum DAS Kabupaten Pasuruan, yaitu oleh Bapak Zainul Arifin selaku Sekretaris Forum, dan juga nanti akan ada dari DLH diwakili oleh Bapak Reda, yang langsung dilanjutkan dengan fokus group discussion atau berupa tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, maka fokus group discussion akan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sekretaris Fordas Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Insinyur Zainul Arifin. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Muksid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para kiai, para ustadz, alim ulama, para sesepuh, bini sepuh ingkang dalem hormati, para tokoh masyarakat yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu untuk diskusi terutama bab lingkungan di wilayah Pasuruan. Sedikit sebelum saya menghantarkan, saya kutip satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita untuk kita berdiskusi terkait lingkungan. Sedikit saya sampaikan, sejak tahun 2021 akhir, Forum DAS telah dikukuhkan, diberikan SK oleh Bupati Kabupaten Pasuruan menjadi sebuah forum koordinasi pengelolaan DAS Kabupaten Pasuruan, yang di sana terdapat beberapa stakeholder atau beberapa elemen. Ada perwakilan dari dunia pemerintahan, satu dari pemerintahan, kemudian berbagai OPD ada di sana, terutama dari DLH. Yang kedua ada perwakilan dari akademisi, ada kampus Universitas Merdeka Pasuruan, yang alhamdulillah
saya mewakili Unmer. Kemudian ada dari dunia usaha, beberapa teman-teman dari industri ini juga tergabung dalam forum DAS. Kemudian ada dari LSM atau NGO atau yayasan lingkungan terutama. Ada beberapa pegiat yang juga terlibat di dalam forum DAS. Dan ada perwakilan dari pers, kalangan media massa atau semacamnya. Alhamdulillah dari tahun 2021 ini bukan awal, tapi sebelumnya memang sudah ada SK-nya. Hanya perubahan terbaru adalah tahun 2021 terkait struktur forum DAS dan seterusnya. Hingga kami mengeluarkan buku dengan judul buku forum DAS, yang di dalamnya juga terdapat beberapa isu-isu yang perlu kita cermati bersama nanti, dan kami butuh untuk mengawal, menggotong ini semua tidak sendirian tapi juga melibatkan terutama para tokoh. Intinya di dalam pengelolaan DAS kita arahannya adalah terpadu. Terpadu DAS itu kita semua makhluk ini tidak ada batasannya, tidak ada lintas, ini pemerintahan desa ini, desa itu, ini wilayah OPD kami, ini bukan kewenangan kami, tidak. Tapi karena kita semua punya makna yang sama, kita semua adalah saudara, seudara. Jadi saudara itu saudara, seudara. Kita menghirup udara yang sama, hewan di sebelah kita juga menghirup udara yang sama. Siapapun yang diciptakan Allah ini juga menghirup udara yang sama. Sehingga air, tanah, dan udara itu menyatu. Karena kita bicara yang hal menyatu ini, jelas-jelas Allah telah mendhawuhkan bahwa yang menjadi khalifah di bumi ini adalah manusia. Terus kalau kita tidak berbuat sesuatu, tidak mengelolanya dengan baik, berarti pilihannya kalau tidak jadi ihsan, fasad. Kalau kita berbuat baik, muhsinin, kalau berbuat fasad, mufsidin. Nah, kutipan ayat tadi kita ditantang untuk tidak melakukan perbuatan kerusakan. Dan izin berdiri, slide-nya bisa ditayangkan. Forum DAS ini punya amanah, salah satunya bagaimana kita bicara lingkungan, tujuannya melek, tujuannya masyarakat semua elemen yang ada di Kabupaten Pasuruan, bahkan kalau bisa juga di kota, itu paham tentang lingkungan. Permasalahan daerah aliran sungai di Kabupaten Pasuruan ini banyak. Ketika kita catat begitu, ternyata mungkin satu buku enggak cukup, banyak hal. Nanti pasti kalau nanti terbuka diskusi, ini akan muncul beberapa. Next. Nah, salah satunya penurunan jumlah vegetasi mengakibatkan lahan kritis. Kondisi beberapa tahun yang lalu, vegetasi masih cukup luar biasa. Sekarang sudah ada gradasi, baik itu kebakaran yang disengaja ataupun tidak. Dan lain-lain penyebabnya. Ini menunjukkan lahan kritis sekarang semakin terbuka. Kalau tidak salah data dari BPDAS Brantas Sampean itu ada sekitar 16.000 hektar, juta Pak ya, juta atau 16.000 hektar sangat kritis. 2, sekian, hampir 3.000 kritis. 17.000 sedang, hampir kritis. Jadi cukup luar biasa. DLH seringkali melakukan aktivitasnya di sana, penanaman. Penanaman ini tidak cukup hanya perusahaan yang harus nanam. DLH sudah berusaha melibatkan banyak perusahaan, bagaimana dia harus melakukan konservasi tanam. Itu pun masih belum cukup.
kami sekarang juga mengembangkan bagaimana cara memonitoring. Kalau dari beberapa tahun lalu laporannya sudah banyak yang ditanam, tapi kok kenyataannya pohonnya nggak kelihatan, belum kelihatan atau, nah ini perlu kita koreksi, kami berbenah. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa vendor IT untuk memonitoring bagaimana yang ditanam ini bisa dikontrol, dilihat pertumbuhannya, bahkan harapannya memang terus hidup, benar-benar bisa berfungsi. Tanaman kalau belum besar, itu fungsinya tidak maksimal. Dia tidak bisa memproduksi oksigen dengan baik. Lah pohon-pohon besar itu yang memproduksi oksigen dengan baik. Kita membutuhkan oksigen. Semua makhluk hidup, manusia terutama, manusia dan hewan, butuh oksigen. Nah, oksigen tidak bisa hanya ada di daerah pegunungan. Toh nanamnya di sana, ngalirnya juga ke kita menghirup juga kesejukannya. Nah, karena banyaknya lahan kritis, kita bertanggung jawab untuk bagaimana berupaya terus mengcover, menutupinya. Tahun ini saja DLH dengan bantuan komitmen dari perusahaan ada 90.000 yang akan ditanam. Tapi jangan melihat 90.000-nya karena belum berfungsi, baru mau ditanam. Itu pun data yang kami dapatkan beberapa tahun terakhir, peluang berhasilnya, peluang tumbuhnya, peluang hidupnya hanya sekitar 60%. Jadi masih banyak yang perlu dilibatkan. Syukur-syukur kalau ada masyarakat berinisiatif, Pak saya mau mendonasikan untuk tanam. Saya ikut tanam ke atas. Saya menggerakkan pemuda Ansor, saya menggerakkan ISNU, menggerakkan komunitasnya nanam. Itu bagus. Karena itu memang yang kita butuhkan. Next. Kemudian kenyataan di lapangan, di Pasuruan ini ada galian C. Yang ini mengakibatkan sedimentasi, erosi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ini realita. Tapi kita juga tidak bisa egois melarang. Karena izin pun bukan kewenangan kabupaten. Kewenangannya ada di provinsi atau di pusat. Lalu apakah kita hanya berdiam diri? Tentu enggak, tetap harus kita adakan upaya-upaya untuk bagaimana menyelamatkan bumi ini. Bagaimana tetap menjadikan lingkungan ini tetap bisa lestari dan sampai anak turun kita. Lanjut. Nah ini contoh gambar yang diambil dari satelit tentang galian C. Lanjut. Yang ketiga, permasalahannya adalah sampah. Sampah ini DLH sekarang sudah pusing Bapak Ibu sekalian. Karena tiap tahun bukan tambah sedikit, tambah banyak. Di mana ada manusia, di mana ada upaya, ada usaha di sana, endingnya sampah. Salah satu masalahnya adalah sampah. Awalnya tidak ada komunitas, kemudian ada sedikit komunitas buka warung, menimbun sampah. Sungai, tidak ada yang jualan, ada jualan di atas sungai, lama-lama sampahnya numpuk. Awalnya tidak ada perumahan atau semacamnya, begitu ada komunitas, ada masalah sampah. Memang ada upaya sudah dari DLH dan pemerintahan setempat, bagaimana ini diolah terus. Tapi orang yang terlibat hanya sedikit. Apalagi kalau itu sampah diserahkan pada DLH. Nah, ini sampah bukan urusan saya. Saya kan ngajar. Kalau itu yang kita lakukan, kasihan DLH. Padahal DLH ini kan bukan beresin sampah saja, pekerjaannya juga banyak. Ketika kita mau berikhtiar, bagaimana sampah itu bisa kita gradasikan dari tempat kita masing-masing. Contoh, kalau masyarakat satu komunitas, satu RT, satu RW, sampahnya diolah, dikelola, sehingga yang dibawa keluar itu hanya sedikit, kalau bisa malah 0, itu nanti baru menyelesaikan masalah. Sumber masalah di situ.
perusahaan misalkan mengolah sampahnya dengan manajemen, semua diberesin di tingkat sana, enggak sampai keluar. Sekarang kan enggak, cenderung dari rumah tangga keluar ke depan rumah. Dari depan rumah enggak diolah, diangkut, pindah. Pindah, diangkut lagi, pindah TPS. TPS diangkut lagi, pindah TPA. Di sana masalahnya tambah banyak. Dan tiap hari orang yang memilah, memisah, itu bukan tambah sedikit. Karena datang sekarang yang memisah orang 3, orang 5 misalkan, yang memilah. Besoknya datang 2 kali lipatnya. Pekerjaan hari ini belum selesai, besok numpuk lagi, tambah banyak. Ternyata itu juga tidak menyelesaikan masalah. Yang perlu kita ikhtiarkan bersama bagaimana mengelola sampah itu dari sumbernya. Ini penting. Tadi sempat disampaikan dalam diskusi internal kami, ternyata ada undang-undangnya sudah meregulasikan. Bahkan saya dengar Pak Bupati ketika mendeklarasikan atau meresmikan yang di Pandaan PDUS, pengelolaan daur ulang sampah Kecamatan Pandaan, itu menyampaikan beliau tahun 2030 sudah tidak boleh ada lagi TPA, tidak boleh ada TPA. Setiap desa harus mendegradasi, harus mengelola sampahnya sendiri dan tidak ada TPA baru. Sudah tidak ada TPA. Ini penting kalau kita segera lakukan dari sekarang, insya Allah kita siap 2030 sudah tidak ada kirim sampah, angkut sana, kirim sana, enggak. Mungkin akan diselesaikan di tingkat lokal masing-masing. Nah, ini kenyataan yang ada di lingkungan kita. Next. Nah, apalagi sampai memenuhi badan sungai tadi. Aliran sungai penuh sampai enggak kelihatan airnya. Nah, ini kalau bicara tadi diskusi juga kaitannya dengan stunting, ya ini pasti nanti efeknya ke stunting. Karena sudah lingkungan pasti tidak sehat. Ibu-ibunya nanti juga pasti ada pengaruh. Kalau dibiarkan, ya luar biasa dampaknya. Kalau kita berani ambil tindakan untuk segera memutus rantai ini, insya Allah kita akan menyelamatkan masa depan generasi berikutnya. Next. Lanjut. Berikutnya adalah limbah cair domestik dan industri. Limbah ini tidak hanya dihasilkan oleh perusahaan. Bahkan kadangkala kita tidak sadar. Nun sewu, mungkin ngapunten. Kalau yang di rumahnya tidak disaring langsung keluar ke sungai, itu juga menjadikan baku mutu kualitas air turun. Apalagi kalau nun sewu masih ada BAB di sungai, itu airnya tidak layak sudah. Jangankan untuk konsumsi, untuk hewan air hidup di dalamnya saja itu sudah tidak bagus. Ya kalau satu orang mungkin tidak terasa airnya banyak. Kalau satu komunitas asrama, satu asrama isinya 500 orang, 1000 orang, semua ke sana, ya sudah, airnya kalah. Airnya kalah, sehingga baku mutu airnya, wah sangat luar biasa. Next. Nah ini yang diakibatkan pasti ini juga efeknya ya stunting juga. Lanjut. Yang kelima, eksploitasi air tanah dalam. Memang air itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita, seringkali kita ditantang untuk berpikir. Di Al-Quran itu selalu manusia itu ditantang pikirlah. Nah kalau kita ambilin terus air itu, habis Bapak. Jangan dikira terus melimpah, enggak. Buktinya sudah dari penelitian, umbulan itu beberapa atau mungkin 10 tahun yang lalu debit airnya masih lebih dari 4.000, hampir 6.000. Sekarang
Beberapa tahun terakhir ketika saya ikut beberapa kali sesi diskusi tentang lingkungan, sudah tidak sampai 3.000. Hanya sekitar kalau tidak salah 2.800 debit airnya. Artinya umbulan itu sudah banyak berkurang. Kemudian beberapa mata air atau sumber itu berapa yang sudah hilang atau mungkin sudah tidak ngalir lagi. Ternyata banyak. Karena ya efek lahan kritis, efek habisnya pohon-pohonan yang ada di area tertentu. Karena air ini ternyata proses masuk ke bumi, kemudian keluar lagi menjadi sumber, itu bukan 10 hari, 1 tahun, bukan. Bisa ratusan tahun. Ada seorang peneliti yang menyampaikan itu minimal bisa 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun proses, sehingga air yang keluar hari ini kita ambil dari sumber, itu bukan kemarin turun hujan, bukan. 100 tahun yang lalu ditampung oleh bumi. Proses infiltrasinya itu ternyata kalau dipelajari ilmunya panjang sekali. Nah kalau kita tidak pernah memberikan imbuhan, tidak pernah nabung, ya saldonya habis, ATM terus digesek terus, tabungan utamanya tidak pernah digerojokin, tidak pernah diisi airnya, ya habis isinya. Sama, air itu ternyata begitu. Kalau di ayat terakhir surat Al-Mulk, itu kan kalau air habis, kita mau ngambil dari mana, itu kan tantangannya kan begitu. Oke, nah ini salah satu yang ada di lokasi kita. Seringkali ya merasa ini kan keberkahan bagi kami, sudah tak ambil. Lah kalau jenengan butuhnya cuma segelas, ngapain ngeluarinya 1 truk? Yang lain itu loh enggak ada manfaatnya, eman. Nah kalau orang bijaksana itu harusnya ya sudah, saya butuhnya 1 teguk, saya butuhnya 1 gelas, ambil 1 gelas, sisanya direm, dicadangkan. Nah, ada beberapa penelitian-penelitian yang sudah menginisiasi ini, menjadikan lebih bagus, ngebornya itu pakai teknologi. Ada casingnya, ada, memang mahal biayanya, tapi safety, aman. Dan bisa dikendalikan. Bisa seperti keran itu, ditutup, nanti butuh dibuka lagi, tetap keluar. Lah kalau di bor dibiarkin terus ngalir, ya tadi bisa habis. Ya tidak ada jaminan anak cucu kita nanti. Dan bahkan ada penelitian pemerhati lingkungan, beberapa titik yang pernah dibor oleh teman-teman atau masyarakat itu sudah tidak keluar airnya. Sudah dulu sempat muncrat sampai setinggi pohon kelapa. Beberapa tahun dicek, semakin turun debitnya, bahkan sekarang sudah ada yang tidak ngalir, tidak keluar. Ini membuktikan bahwa debit air itu bisa turun, bisa hilang, bisa habis. Artinya perlu ikhtiar kita bersama bagaimana ini terus dijaga sesuai kebutuhan, efisiensi. Next. Yang keenam, pengambilan air langsung dari sumbernya. Ini juga kalau sumbernya biasanya ngalir, otomatis kan yang dialiri itu mungkin ada, ya mungkin ular, mungkin katak, mungkin kupu-kupu, semut atau yang lain, itu juga menikmati karunia Allah itu. Pas haus minum. Kalau diambil dari sumbernya, ya sementara sudah nggak ada yang ngalir lagi, lah mereka ngambilnya dari mana? Sudah kalah sama kita. Ngambil dari sumbernya langsung. Yang harusnya ngalir, dulu ada aliran, ditutup sudah, karena dari sumbernya sudah nggak boleh keluar, nggak boleh ngalir. Wah, kalau yang ngalir kan eman. Padahal kalau itu memang fungsinya, sumber yang benar-benar keluar, bukan dari usaha kita ngebor atau apa, mata air yang memang benar-benar keluar, itu asli, alami, itu kan memang mengaliri. Jadi ada hewan, ada binatang, ada makhluk Allah yang lain, itu pasti menikmatinya. Nah kalau kita tutup, kita ambil yang langsung dari sumbernya,
Nah, apa kita bukan tergolong yang mufsidin tadi gitu. Artinya perlulah kita pikirkan bersama bagaimana ini harus kita tajamkan. Next. Nah, ini sama. Harusnya ini kan mengalir. Kalau kita jalan ke hutan, kalau ada sumber itu kan kita juga seneng gitu, dengar suaranya, kericik-kericik gitu. Kalau sudah ditampung begini kan sudah nggak kelihatan. Makhluk yang ada di sekitarnya juga kesulitan memanfaatkannya. Dampak dari beberapa permasalahan, baik itu lahan kritis, baik itu sampah dan lain sebagainya tadi, salah satunya adalah banjir. Ini beberapa kali sudah terjadi dan kita tidak bisa nutup mata karena faktanya real ada. Real ada. Bahkan Kedung Larangan, Gempol beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2021 atau 2022 awal, itu kan pernah kepulungan banjir. Kalau lihat topografinya kan kayaknya mustahil. Tapi terjadi. Kalau di Rejoso hampir tiap tahun. Nah, ini sebenarnya upayanya salah satunya yang bisa kita lakukan bikin bendungan. Tapi bendungan itu biayanya kan mahal. Ada bendungan yang tidak mahal. Konservasi, nanam. Ternyata dikaji oleh beberapa ahli, kalau kita rajin nanam jadi pohon, itu minangka bendungan, berfungsi seperti bendungan. Karena dia akan benar-benar bisa menahan air, tidak langsung turun ke bawah, tidak langsung terjun ke dataran rendah. Nah, kalau kita bikin bendungan yang seperti Pak Jokowi meresmikan beberapa di kabupaten atau kota, dananya luar biasa besar, miliar, dan itu proyek nasional bukan proyek kabupaten, tidak mampu kabupaten. Provinsi saja juga belum tentu bisa. Yang bisa kita lakukan, nanam, konservasi. Konservasi itu salah satunya nanti bisa, logikanya dari mana? Yaitu tadi, imbuhan airnya itu nanti akan ditangkap, diserap, terutama di dataran tinggi dan dataran tengah, yang ada di hulu dan tengah. Kalau itu sudah banyak air yang bisa ditangkap dan masuk ke imbuhan, masuk ke tabungan, itu nanti sumber-sumber yang kemarin-kemarin sempat hilang, itu akan keluar. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa pegiat lingkungan, salah satunya yang di Cowek, Pak Sugiarto, yang sekarang juga anggota Dewan, Ketua Komisi gitu ya, Komisi 1, beliau ketika rajin nanam konservasi di daerah-daerah yang perlu ditanamin, sumber mata airnya yang di lingkungan beliau itu keluar dan semakin deras, semakin baik. Itu bukti bahwa ketika kita melakukan imbuhan itu seperti bendungan, kita nampung. Tapi bukan fisik seperti bendungan sesungguhnya, tapi dengan mekanisme yang sudah Allah ciptakan. Fungsi air, fungsi tanahnya, fungsi tanamannya itu jelas, bisa mengikat air, bisa masukkan air ke dalam tanah, keluarnya lewat sumber yang mata air sumber itu memang harus keluar. Nah, ini foto-foto terkait banjir, dampaknya luar biasa, bahkan bisa menutup jalan utama, dan kalau sudah begini kan transportasi dan yang lainnya terimbas. Next. Nah, kita bicara pengelolaan das terpadu. Ini bentuknya memang partisipatif dan berkelanjutan. Partisipasinya siapa? Semua masyarakat. Kita ingin menggugah. Harapan kami semua masyarakat bisa dijadikan, kalau dulu ada program melek buta huruf begitu, lah ini melek peduli lingkungan. Ayo kita pahamkan semua elemen masyarakat ini dari mulai bayi sampai kakek nenek begitu, itu peduli terhadap lingkungan, tahu permasalahan lingkungan dan mau ikut terlibat dalam menjaga lingkungan. Next. Nah, ini amanat tujuan pengelolaan das. Yang pertama, mengupayakan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
Jadi harus kita kelola bareng-bareng. Merehabilitasi dan mengkonservasi sumber daya alam. Harus ada konservasinya. Terus nanam itu tidak ada habisnya. Karena bayangkan 16.000 hektar. Itu kalau 1 hektarnya 500 tanaman. Dikalikan 16.000. Berapa yang harus kita tanam? Mungkin sampai umur kita habis kontraknya di dunia ini, belum cukup untuk melakukan konservasi. Sehingga perlu kita terus lakukan dan kita ajak generasi berikutnya. Sampai kapanpun kayaknya masih perlu, belum lagi kalau ada tanaman yang mati akibat pembalakan liar, akibat kebakaran. Begitu kebakaran seperti alhamdulillah 2 tahun terakhir, Arjuno tidak ada kejadian kebakaran. Seperti 2020, 2021 ada kebakaran, wah itu ramai Pak. Dan itu yang mati pohonnya bukan 1-2, langsung dalam jumlah yang cukup banyak. Gundul sudah. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara demokratis, adil dan berkelanjutan. Tujuannya yang keempat, menumbuhkan iklim investasi yang maju, dan yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Orientasinya tetap masyarakat harus sejahtera. Next. Pengelolaan terpadu DAS di Kabupaten Pasuruan dikoordinasikan oleh FDP. Sekarang kita bolehlah ada yang masih suka dengan Fordas, atau sekarang ada yang bilang FDP, sama. Jadi Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasuruan. Ini ada 5 unsur: pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, unsur badan usaha atau private sector, dan unsur pers atau media massa. Lanjut. Visi Forum DAS mewujudkan pelestarian DAS di Kabupaten Pasuruan dan peningkatan kualitas sosial serta ekonomi masyarakat. Ini visi forum ini. Forum ini bukan milik saya, bukan milik Pak Muksin, bukan milik Pak Khairon. Forum ini hadir untuk kita semua. Jadi ketika Bapak Ibu ada masukan atau apapun terkait lingkungan, monggo kita komunikasikan dengan Forum DAS. Misinya ada 5, yaitu terwujudnya keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Ketentunya di Kabupaten Pasuruan. Peningkatan kualitas SDM, terjaganya ketersediaan air baku tadi. Jadi kita mencoba untuk terus menjaga air ini bisa kita nikmati terus. Bahkan kita punya tanggung jawab besar sebenarnya, karena air yang ada di Umbulan itu dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat Pasuruan. Gresik ambil, Surabaya memanfaatkan, Sidoarjo juga pakai, kota dan kabupaten Pasuruan juga pakai. Artinya ini semua butuh. Dan kalau kita bisa menjaganya, itu luar biasa. Kita bisa melakukan hal baik untuk masyarakat Jawa Timur. Yang keempat, terjaganya ketersediaan jenis jasa lingkungan lainnya, baik kuantitas maupun. Nah, kita juga mencoba untuk sekarang ada istilahnya PJL, pembayaran jasa lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan itu kita kenalkan ada istilah pengguna atau pemanfaat air dan ada penyedia jasa lingkungan. Teman-teman yang suka nanam, memelihara, menjaga atau merawat kondisi vegetasi yang ada di atas, pohon-pohonan terutama, itu harusnya mendapatkan jasa dari apa yang dilakukan. Yang memanfaatkan air sebenarnya dia itu imbuhannya di sana. Di sini tinggal ngambil airnya. Harusnya punya kontribusi yang menjaga itu dikasih reward. Nah ini kita upayakan. Alhamdulillah mohon dukungan juga. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan sudah bisa disahkan oleh Pak Bupati. Draft PJL ini sudah kita sosialisasikan beberapa kali. Istilahnya uji publik sudah 3 kali. Mudah-mudahan bulan puasa ini atau
Maret, April insya Allah ini bisa menjadi disahkan begitu. Yang kelima terwujudnya pengelolaan das terpadu didasarkan pada konsep IWRM, jadi pengelolaan manajemen pengelolaan air secara terpadu. Jadi ini untuk semuanya. Next. Nun sewu Pak Jenul, waktu 5 menit. Oke, siap. Nah ini isu prioritas, monggo lanjut. Tadi sudah disampaikan PJL untuk mengatasi lahan kritis. Ini pengundangan per BUP PJL. Kemudian pengelolaan persampahan sempat kami sampaikan. Ini menjadi konsen juga kalau kita harus mau berkontribusi memilah dari sumbernya. Jadi jangan sampai dibuang, kalau bisa kita kelola di sumbernya. Komunikasi dan advokasi, yang keempat efisiensi penggunaan air tanah dalam, kelima pemberdayaan ekonomi melalui penurunan frekuensi kejadian banjir. Semakin kita bisa mengelola dengan baik, insya Allah efek banjirnya bisa kita tanggulangi. Atau kalau bisa tidak ada banjir dalam jangka yang sepanjang tahun atau mungkin beberapa tahun yang akan datang. Next. FDP perlu membuat kekajian telaah staf pada beberapa hal yang menjadi isu prioritas tersebut. Dengan sinergi tentunya melibatkan banyak hal, perlu diskusi. FDP juga berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melek lingkungan. Ini salah satu upaya kami mengajak panjenengan semua untuk diskusi, untuk kita tahu, untuk kita peduli. Harapan kami, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pada komunitasnya, pada lingkungannya, bagaimana harusnya kita bersikap. Karena saya yakin ternyata beberapa setelah saya belajar, saya kaji di ayat-ayat Allah di Al-Quran, yang ngomong masalah ini tidak sedikit, ternyata banyak. Ternyata banyak. Bagaimana air dan bagaimana bumi itu dan seterusnya. Wah, ini ada kaitannya dengan lingkungan. Syukur-syukur kalau memang kalau di khutbah-khutbah itu banyak diinikan. Kalau ada lomba-lomba tentang khitobah atau lomba-lomba ceramah itu bisa dijadikan materi tentang lingkungan. Wah, ini menarik ini. FGD siapa berperan atau berbuat apa? Jadi siapanya kita, terus kita berbuat apa? Ini penting. Jadi monggo nanti dibuka forum diskusi. Sukses melibatkan banyak orang. Sekarang pun kalau saya memperhatikan, film itu tidak ada yang seperti dulu. Kalau zaman saya kecil itu kan Superman, Gatot-Kaca, main sendiri. Superman sampai kemana-mana menyelamatkan bumi sendiri. Sekarang model Marvel, tokohnya banyak, bekerja sama. Artinya kita perlu sinergi, tidak ada yang bisa melakukan itu sendirian. Ini penting. Mulailah dari hal yang paling mudah. Contohnya tadi, ketika kita ingin bendungan, wah ngimpi bendungan kapan ya? Caranya tanam saja. Semakin banyak yang ditanam, itu akan menjadi fungsi bendungan. Regenerasi perlu disiapkan, karena kita tidak mungkin putus. Terus harus ada yang mengawal ini. Lingkungan ini harus ada yang terus menjalankannya. Karena fungsi manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Next. Nah, bagaimana membuat program peduli lingkungan menjadi fokus bersama, multi pihak berperan? Ini perlu kita ikhtiar. Kita perlu duduk bareng, kita perlu berpikir bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ini programnya FDP. Enggak. FDP tidak punya kekuatan apa-apa. Anggaran saja kami tidak punya. Untuk menyelenggarakan hal seperti ini pun bukan kami yang mengeluarkan. Kami dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Jadi kami tidak punya daya sebenarnya, tapi kami punya semangat, ayo kita bareng bekerja sama. Sehingga ini penting menjadi fokus untuk melakukan sesuatu. Peran multi pihak. Bagaimana cara atau metode memberi pemahaman peduli lingkungan kepada seluruh elemen masyarakat, ini menjadi PR kita semua. Saya di FDP akan berusaha semaksimal mungkin. Saya bekerja sama dengan teman-teman di ITSNU Podcast, pernah bekerja sama dengan Pak Yai, Pak Ustadz Ilham, dan harapan saya nanti akan nyambung. Saya waktu itu request, setelah kami diskusi dengan teman DLH,
tolong ada jadwal podcast dengan mungkin ibu muslimat, atau mungkin dengan fatayat, atau mungkin dengan tokoh NU, baik ISNU atau lembaga dakwahnya atau PCNU-nya atau siapa, monggo. Kita diskusi ngomong tentang lingkungan di podcastnya ITSNU. Karena ini menjadi rekan kami. Mudah-mudahan ini ya mungkin kecil, tapi nanti kalau terus kita lakukan dampaknya mungkin akan menjadi besar. Bagaimana cara menyadarkan setiap orang berperan dalam menjaga dan memelihara lingkungan, ini penting. Jadi tidak hanya menyuruh anak, tapi kita sendiri juga berperilaku. Tidak hanya di lingkungan sekitar kita, tapi kalau bisa meluas, memberikan pengaruh yang baik pada lingkungan. Yang keempat, berikan masukan pemikiran. Jadi ini perlu. Bapak Ibu harus berperan. Apa usulannya, apa rekomendasinya, apa program yang perlu kita kaji, kita lakukan bersama, monggo. Nanti kita diskusi. Barangkali selesai. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Jainul. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya kami minta kepada audiens atau peserta FGD untuk memberikan pendapat atau mungkin masukan ataupun mungkin pertanyaan terkait beberapa hal, terutama terkait permasalahan lingkungan yang tadi. Monggo ditampilkan saja Mas, yang permasalahan tadi apa saja Mas? Monggo dari PCNU, monggo. Ini. Oh, ya itu. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Kami dari Ikatan Sarjana NU Kabupaten Pasuruan. Iya, hidup. Pak Yai sinten nun sewu? Ahmad Fauzi Hamzah. Ahmad Fauzi, nggih. Iya. Kami sangat senang dilibatkan dalam forum diskusi ini dalam rangka menjaga lingkungan agar tetap sehat, terawat, dan terpelihara, melibatkan seluruh komunitas yang ada, ya, sesuai dengan Hitoh NU 100 abad merawat jagat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sangat pas dan bisa bersinergi dengan semua komponen masyarakat dalam menjaga siklus ekosistem kehidupan dalam rangka juga menjaga peradaban. Yang pertama, isu-isu yang bergulir, ya, yang ada yang kami terima, misalnya ada bukan hanya eksplorasi yang ada, tetapi semacam eksploitasi. Jadi misalnya, mohon maaf, kita sering mendengar betapa luar biasanya, ya. Jadi aqua misalnya, ya, sampai di Prigen katanya sampai kekurangan air, masyarakat tidak mendapatkan haknya secara, padahal air itu di dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa air di dalam pasal 29 tanah air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat rakyat. Yang kedua misalnya, mohon maaf, ketika saya melihat pipa besar yang orang itu bisa masuk, iya, yang mobil juga bisa masuk, ini bukan, mohon maaf, ini perlu diperhatikan keseimbangan. Jadi kalau semacam itu bukan eksplorasi namanya, tetapi eksploitasi yang secara besar-besaran. Saya khawatir itu punya dampak. Belum lagi pengerukan pasir-pasir yang tidak terkendali, ya. Dan siapa penikmatnya saya kurang tahu.
apakah masyarakat Pasuruan yang menikmati atau orang lain? Kita kadang-kadang misalnya mohon maaf di Pir ya, setiap ada banjir kadang-kadang airnya ya, kita tahu sendiri kadang-kadang warnanya coklat, kebiru-biruan dan lain sebagainya. Kita sering menyaksikan hal ini. Oleh karena itu kami yang pertama, kami berharap bahwa pemerintah ini dengan otonomi daerah lebih punya greget, punya kontrol yang kuat sehingga mampu memberikan warning kepada atau kebijakan kepada industri dan lain sebagainya untuk kemudian bisa menjaga bersama-sama lingkungan kita. Yang kedua, apa kontribusi mereka? Misalnya terhadap lingkungan, terhadap pendidikan lain sebagainya. Pabrik-pabrik banyak, tetapi kontribusinya saya belum pernah melihat itu. Belum banyak mendengarkan kontribusi industri-industri yang ada di sini secara real terhadap masyarakat Pasuruan. Oleh karena itu barangkali perlu setiap pabrik tentu mungkin sudah ada SOP-nya, sudah ada ketentuannya, tapi dengan otonomi daerah barangkali bisa dipertegas kembali. Yang kedua, saya ingin bahwa program-program yang baik seperti yang tadi, bahwa dalam rangka konservasi dan lain sebagainya itu bisa melibatkan semua komponen, terutama pihak kepala desa yang sekarang dananya juga berlimpah, dan itu yang merupakan kemudian secara real bisa menggerakkan masyarakatnya. Misalnya konservasi dilakukan secara masif, misalnya entah semacam reboisasi dan lain sebagainya, sehingga betul-betul ketika masyarakat yang paling bawah kemudian ikut berkontribusi, saya harap betul-betul ini menjadi program-program yang real gitu loh. Bukan hanya sekedar program yang berorientasi kepada Ustaz, Pak kepada proyek ya istilahnya. Kalau berorientasi pada proyek, begitu nanam sudah selesai itu. Kadang-kadang kita melihat beberapa proyek sekian ya istilahnya kita sering mendengar hal yang semacam itu. Oleh karena itu kami berharap bahwa dengan kebersamaan forum diskusi ini yang terus barangkali bisa dilakukan secara terus-menerus, entah triwulan, entah 1 tahun sekali ataupun lebih frekuensinya lebih banyak lebih bagus, sehingga istilahnya kontrol masyarakat lebih bisa dilibatkan secara kontinu. Yang terakhir bahwa preventif lebih baik daripada kuratif. Oleh karena itu ayatnya sudah jelas, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut atas akibat ulah kita manusia. Ya, liudziqahum ba'dallazi amilu, kata Allah, agar manusia itu merasakan sedikit dari ulahnya sendiri. Iya. Diberikan persekot ya, semacam persekot oleh Allah. Oleh karena itu barangkali ini kita jaga bersama sehingga kita tidak menjatuhkan la tulqu aidiakum ila tahlukah. Kita tidak menjatuhkan diri kepada kebinasaan ya. Yang karena ulah mohon maaf karena ambisi dan lain sebagainya, nafsu yang tidak terkendali, sehingga bumi ini dieksploitasi secara besar-besaran tanpa melihat akibat-akibat yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo lanjut. Ini banyak sekali Ustadz Dr. Fauzi ini. Alhamdulillah. Banyak sekali. Tapi semua mohon untuk di cover ya. Oke. Jangan didengarkan saja, dicatat. Karena manusia itu kalau didengarkan saja lupa, di cover nanti. Siap. Ada ya, ya tolong. Ini sangat penting. Waktunya sangat terbatas ini. Ini kurang 52 menit ini selesai. Kalau dibatasi jam 16 ini. Ini kalau memang mengumpul seperti ini, waktunya harus banyak. Karena banyak cerita, banyak historis tentang alam di daerah barat, di daerah timur itu. Ya, maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Karim, aktivis wilayah timur, Pastim, dari utusan Ketua MICNU Winongan.
Alhamdulillah. Saya ketuanya. Saya bergembira diajak untuk bergabung di forum ini. Baru ini saya tahu tentang forum DAS itu. Terus ditambah Tridaya 2023 kemarin. Ya, kalau DAS kan diresmikan oleh komponen pemerintahan dan swasta itu tahun 2021 ya. Saya lihat dari latar belakangnya itu. Tapi saya tidak pernah mendengar ini. Kontribusi dan sepak terjangnya fungsinya apa di masyarakat, belum tahu. Baru ini saya tahu. Nanti tak manfaatkan ini. Karena saya termasuk ini aktivis wilayah timur. Gini, kalau saya melihat di era tahun 80-an 90-an Pasuruan, wilayah Kidul, wilayah selatan kalau bahasa Indonesianya, wilayah Kidul dari deretan Gunung Arjuna Purwodadi, baratnya Purwodadi sampai ke Pamatan di Madakaripura, itu semuanya itu adalah hijau. Sehingga saya bisa mengucapkan dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Air gemericik, semua ada tangan-tangan hitam yang menjamah tanah di bukit-bukit itu. Kemudian terjadi banjir masih belum ada di era 80-90-an. Kemudian datang Jatim Cruising, pabrik pecah belah batu di wilayah Jeladri Winongan. Disusul Jayamek. Kemudian baru-barusan ini di daerah Winongan selatannya Umbulan ada reklamasi pengambilan batu-batu tanah sampai peledakan dan sebagainya hancur. Kemudian sekarang bagaimana aliran sungai di daerah antara Winongan Rejoso semuanya dangkal satu lutut. Saat itu saya itu berdiri itu masih. Kemudian buangan air Banyu Biru dulu itu saya masih SD, salju enak, bualam sekali. Sekarang hanya 1 tumit. Itu adalah akibat dari tangan-tangan hitam tadi ya, yang kurang bertanggung jawab. Karena apa? Saya tahu, maaf ya, ini masih cerita saja. Saya sebetulnya itu perlu diundang lagi. Betul. Kalau bisa waktunya sangat lama sekali. Ini yang datang ini untuk diundang lagi. Dr. Fauzi itu kalau mau bercerita itu 1 buku belum habis itu. Karena itu saya sering kumpul dengan beliaunya. Ya, gini, Winongan itu punya air sumber besar tanpa dibor dengan artesis, itu sudah meluber di permukaan bumi. Umbulan dan Banyu Biru. Kebetulan saya orang Banyu Biru. Tapi saya orang Banyu Biru tidak pernah menikmati airnya. Semuanya mengalir di sungai desa yang lain. Sekarang dimanfaatkan PLTGU. Kemudian dimanfaatkan lagi oleh Lumbang, disedot. Nah ini. Yang pertama kali tidak setuju dinaikkan ke Lumbang itu saya dulu. Tidak boleh tanda tangan BPD semuanya, tidak boleh. Jangan. Nanti kita mediasi di balai desa bersama-sama. Ternyata janjinya itu masih belum bisa dimaksimalkan. Warga Banyu Biru yang punya air di situ walaupun miliknya pemerintah, tapi itu kan yang di wilayah sumber Jawa Banyu Biru itu nanti kalau ada airan PDAM itu nanti paling tidak ada potongan 15% membayarnya. Ternyata tidak, masih full penuh. Nah sekarang tidak mengambil itu. Nah cerita. Kemudian Umbulan 10 tahun yang akan datang, ya sewu, termasuk Sepam, termasuk PT Tirta Investama, Mas Heri CSR-nya itu termasuk sahabat saya di lapangan itu. Itu kalau nanti hasilnya reklamasi kemarin kurang tanggung jawab, saya ini sudah keliling hasil reklamasi itu, saya brok-brok di forum mediasi tingkat kecamatan sampai trek tak suruh tutup, tak suruh tutupi terpal, tak suruh seperti ini tuh saya aktivisnya. Karena saya tidak mau disogok walaupun 50.000 dari PT-PT apapun. Biar saya ini bersuara sesuai dengan hati saya bersama masyarakat. Ini saya. Kalau reklamasi kemarin itu tidak dikembalikan, kan fungsi reklamasi sebetulnya di situ dibeli batunya, kemudian tanahnya itu disingkirkan dulu, diambil batunya, dipecah, kemudian dibawa ke tempat pembelahan batu. Tapi sekarang reklamasi itu kotor. Setelah dikeruk, reklamasinya air yang subur, tanah yang subur tidak dikembalikan. Sebetulnya itu dikembalikan kalau tidak cukup, perusahaan itu mengambilkan tanah yang dari luar yang subur ditaruh situ. Sehingga tanah-tanah itu tadi yang diambil batunya bisa ditanami lagi. Sekarang tidak. Ayo coba jenengan besok dengan saya ke sana. Tak ajak. Bagaimana sekarang ini? Ayo, siapa yang ingin berkontribusi dengan masyarakat bersama saya? Saya dengan Bang Ayub DPR kemarin itu waktu pembelahan batu saya ke sana. Subhanallah, astagfirullah. Yang dulunya saya subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Sekarang tidak. Masya Allah, astagfirullah, innalillahi. Kok seperti ini ya?
sekarang menggenang air itu dijadikan tempat pemandian sapi, tapi kotor airnya. Itu pun tidak berfungsi untuk mengalir ke air sumber umbulan. Padahal waktu saya sekolah, waktu kelas 4 di SD itu ada hutan-hutan yang masih subur tanpa disentuh oleh tangan manusia. Itu nanti kalau air hujan turun akan diresap oleh akar-akar pohon. Nanti di situ akan mengalir ke titik-titik sumber seperti Banyu Biru dan Umbulan. Akhirnya subur. Sekarang dimanfaatkan untuk pengeboran artesis, bisa muncrat katanya dengan setinggi pohon kelapa sambil menyusut. Itu siapa yang memberikan wewenang, siapa yang mengizinkan, dan siapa yang bertanggung jawab. Winongan itu sekarang itu banyak sekali. Sampai lapan Bantaran itu sekarang basah terus dikarenakan akibat dari artesis. Nah, ini siapa yang punya wewenang untuk melarang dan siapa yang punya undang-undang untuk memberikan tindakan? Ini kok masih lentur dan lunak saja. Ini padahal ini berbicara tadi itu adalah konservasi, terus akibat sampah, terus akibatnya akhirnya menjadi banjir. Betul. Ini semuanya adalah masalah lingkungan. Kata Dr. Fauzi itu, kami ini sebagai rakyat kecil tidak pernah menikmati kontribusi dari CSR dari perusahaan di lingkungan itu. Terus dilarikan kemana itu? Kalau CSR bea cukai banyak yang menikmati itu karena disalurkan itu bagi hasil ke tingkat-tingkat desa. Tapi saya tidak pernah menikmati kan, saya bukan perangkat desa, bukan RT RW. Cuma saya mendengar saja. Kemarin di 50 lebih triliun itu satu tahunnya itu. Bea cukai kemarin, tapi saya tidak pernah menikmati. Cuma dijadikan rumah sakit gratis dengan rumah sakit Bangil. Ya enggak apa-apa lah, saudara saya bisa opnam dari sana dengan sana. Itu saja yang saya nikmati. Tapi saya pribadi tidak. Kalau ke lembaga mana yang disubsidi oleh atau yang disupport oleh pabrik-pabrik itu kan enggak jelas. Oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Dr. Fauzi itu memang betul sekali. Yang terakhir. Cerita-cerita saya tadi itu, kalau memang reklamasi yang kotor seperti di wilayah selatan, tidak menutup kemungkinan nanti PT Tirta Investama 10 tahun yang akan datang akan surut. Bagaimanapun keahlian teknologinya untuk mengebor, karena hakikatnya adalah pohonan yang utuh yang belum dijamah oleh manusia itu adalah merupakan resapan air yang terhebat untuk disalurkan dan menyimpan air untuk dibutuhkan oleh manusia-manusia di saat-saat yang akan dibutuhkan saat itu. Kalau di kemudian hari kata jenengan tadi itu paham bahwa nanti akan sumber dan keturunan kita nanti akan kekurangan air, betul. Ya, oleh karena itu kalau sudah kebijakan dari pemerintah yang mengesahkan, kemudian ke sana siapa yang ternyata saya tahu itu semuanya ada beberapa orang yang berkepentingan. Di 2017 itu ramai kan wilayah Timur itu, masa dump truknya tentara itu loh, dengan tentaranya ngangkut batu. Koramil saya tak tegur, dan ini yang milik truk siapa? Dan kan saya aktivis, karena saya tidak pernah menikmati rokok satu batang pun. Dan truk ini tak hitung 20 unit, dan miliknya siapa? Tidak tahu. Mosok sama dan Ramil tak tahu. Tak tahu, itu Kodim yang tahu. Dan miliknya siapa? Cuma suatu saat saya akan mencari teman saya Gus punya kenalan dengan jenderal. Akhirnya semuanya nanti dibawa. Akhirnya ditutup, perintah dari pusat. Kembali truk hijau. Kembali semuanya, tidak aktif, tidak mengangkut lagi. Karena apa? Loh ini loh, platnya itu miliknya TNI, platnya plat hijau itu. Merah. Kok lucu sekali? Bukan plat merah, platnya TNI kan hijau. Jam truknya hijau, sopirnya tentara. Kok lucu ini? Ikut-ikut ngangkut, berarti miliknya. Ini termasuk itu saya yang berusaha untuk dengan koramilnya itu. Ya, itu sejarah. Oleh karena itu, bagi Bapak saya terima kasih. Ada DAS, ada Tridaya, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan termasuk Cipta Karya, Bina Marga dulu ya, dia saya, ya Dinas Lingkungan Hidup ya. Monggo nanti ini kalau diundang lagi walaupun habis hari raya, biar kita itu punya narasi dan punya usulan-usulan yang banyak bagaimana solusi supaya masyarakat dampak banjir, dampak sampah yang meluber, kemudian tidak kekurangan air nanti bagaimana.
nanti kita pecahkan bersama. Ini waktunya sedikit sekali. Oke. Saya dengan Ustadz Fauzi hampir setengah jam ini. Ya. Iya. Monggo, terima kasih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di dua dulu guys, soalnya ini kayaknya berat ini kayaknya. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. langsung dah. Nanti Karena lupa nanti. kita kan butuh masukan dari beliau-beliau. Maksudnya dua dijawab dulu apa dia Enggak, ini kan nyampaikan saja Pak. Oh Mungkin gitu, monggo. disampaikan dulu. Terima kasih Pak Dr. Urutan Fauzi dan saya lihat tadi Pak Bapaknya. Ustadz Oke, Abdul Ustadz. Karim ya. Pak Ustadz Ilham. Ya. Kalau bisa dicatat Pak, ini kalau bisa diundang podcast, wah ini menarik ini. Iya, Nanti iya, kita iya. jadwalkan Mas Aziz podcast dengan beliau. Eh, itu kalau apa selain di PC, jadi saya juga host podcast ITSNU itu dengan teman-teman. Karena kalau ngobrol itu biasanya butuh banyak perbendaharaan kata. Ternyata beliau-beliau berdua itu sudah di luar kepala gitu. Mungkin saya awali dari tadi yang disinggung oleh Pak Zainul ya. Oh, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami diperintahkan atas nama PCNU Kabupaten Pasuruan. Tadi sebenarnya nunjuk pertama, Wak, gitu. Dan undangannya pertama, tapi saking semangatnya dari Isnu dan Winongan yang duluan. Tapi bagus dari beliau-beliau berdua sudah mungkin jadi catatan penting dari panjenengan semua. Saya mulai dari tadi menyinggung anggaran, Pak, karena beberapa sudah disinggung oleh beliau berdua. Dari anggaran tadi ternyata memang tidak ada atau sangat terbatas, gitu ya Pak Zainul ya. Nah, saya merasa tersinggung ini, saya loh ya, tidak tahu teman-teman yang lain, Bapak yang lain. Karena begitu beratnya tanggung jawab dan tugas begitu mulia dan itu dampaknya sangat besar untuk masyarakat, kok tidak dikasih anggaran gitu? Atau mungkin anggarannya terbatas gitu? Nah, ini perlu diusulkan, mungkin tidak sekarang atau mungkin tahun depan perlu ada anggaran khusus untuk DAS ini gitu ya. Karena bagaimanapun nanti untuk menggandeng masyarakat dan lainnya untuk menggerakkan biasanya itu memang butuh stimulus gitu ya. Walaupun tidak banyak tapi paling tidak menganggarkan untuk hal-hal yang bersifat teknis dan seterusnya, maka itu perlu ada budget. Nah, seperti itu. Jadi mungkin perlu untuk diperjuangkan siapapun itu, mungkin dari dewan atau yang lainnya, yang perlu kalau sudah ada anggaran mungkin perlu dinaikkan anggarannya itu. Karena itu sangat penting sekali terkait dengan hajat hidup orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi foto saya bisik-bisik itu ada teman saya ini dari Leko tadi ya. Fotonya itu adalah sampah yang menumpuk di Leko itu. Memangnya hanya Leko yang bisa begitu gitu. Kalau sampah hampir semua wilayah Pak merata ini. Tapi kok dikasih contoh Leko itu? Paling tidak mungkin kalau kami usul ini kan juga masukan ya. Ada dua teknis sebenarnya, ada dua teknik untuk bisa itu menjaga kebersihan tadi. Bisa pakai basyiro atau nadhiro, bisa pakai reward, bisa pakai punishment. Ini juga kan dari kesadaran masyarakat itu juga yang penting. Nah, masyarakat itu kan memang sampai saat ini itu mereka kalau buang sampah sembarangan itu punishmentnya apa? Misalkan seperti itu. Kami tidak menemukan itu mungkin dari kampanye yang digalakkan oleh Pemkab misalkan atau yang lainnya, atau basyironya gitu. Kalau satu lingkungan itu bersih, sungainya bersih, maka basyironya itu apa? Misalkan seperti itu. Nah, itu perlu juga diprogramkan. Nah, misalkan begini, kalau nadhiro ini. Kalau misalkan Leko ini. Ini Mas Leko Mas. Leko ini misalkan ada anggaran khusus Leko dari Pemkab misalkan. Maka Pemkab itu mensyaratkan ini anggarannya cair dengan syarat sungai yang difoto tadi itu benar-benar sudah bersih. Kan seperti itu. Itu mirip dengan misalkan Bung Karno ketika mau ke Uni Soviet. Itu ya saya mau datang ke sana itu asalkan temukan dulu makam Imam Bukhari. Kan seperti itu. Kan sederhana, ternyata ketemu juga makamnya. Maka ada nadhironya seperti itu. Butuh anggaran yang akan dialokasikan kepada orang-orang Leko, tapi dengan syarat ayo dong ada partisipasi dari masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kebersihan sungai. Yang berikutnya, ini yang paling banyak ini sebenarnya sampah.
Karena sampah itu dampaknya juga banjir, juga kan tidak indah dilihat gitu ya. Mungkin juga di aliran-aliran sungai itu ada semacam kerjasama dengan NGO atau yang lainnya, yang sekiranya nanti itu ada semacam kalau sungai-sungai yang kelihatannya kalau dikelola dengan baik itu bagus, maka menjadi destinasi wisata misalkan. Sehingga kalau karena kan orang biasanya buang sampah itu karena ada yang jagain. Nah kalau di sana dipasangin destinasi wisata, barangkali itu bisa meminimalisir terhadap beberapa kotoran-kotoran yang orang sudah tidak berani buang ke sana karena sudah ada yang jagain, termasuk mungkin dibuat semacam destinasi wisata. Nah seperti itu mungkin yang kami sampaikan, termasuk dengan usulan-usulan. Nah lebih teknisnya lagi sebenarnya kita sudah canggih-canggih semua ini. Jadi kalau pertemuan seperti ini mungkin cukup satu kali, tapi mungkin bisa dibuatkan grup tersendiri atau mungkin disebari Google Form yang nantinya disebarkan pada stakeholder semua ini, apa masukannya, kira-kira solusinya seperti apa. Sehingga bisa direkapitulasi itu. Ini kan terbatas sampai jam 4. Mungkin setelah jam 4 bisa kena cas lagi itu. Anggarannya ada lagi kan gitu. Maka perlu kalau dari panjenengan semua ini ada suara-suara yang mungkin tidak tidak terakomodir di sini karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin dengan teknologi bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barat belum? Oke. Yang perempuan dulu. Oke, perempuan dulu. Di sini yang wilayah barat kayaknya ya. Yang perempuan belum soalnya. Siap. Oke. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya kebetulan di sini sebagai Wakil Direktur BSNU Pasuruan, Bank Sampah Nahdlatul Ulama Pasuruan yang juga kebetulan di bawah naungan NU juga. Terkait dengan program DAS, saya sangat terinspirasi juga terkait dengan memperhatikan sampah. Terkait dengan bagaimana sampah itu sampai seperti itu, mungkin kita bisa introspeksi diri dalam diri kita sendiri dulu. Sampah tersebut tidak mungkin langsung seperti itu banyaknya kalau kita sudah mengkondisikan dari rumah, dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri memperhatikan seperti yang ada di dalam ajaran Islam, an-nadzafatu minal iman, pastikan mereka memikirkan itu. Sering sekali saya melihat banyak sekali pertemuan acara di kantor NU, yang kebetulan di situ juga orang NU semua, tapi jangankan mau memperhatikan sampai seperti itu, sampah kita sendiri yang waktu kita ada pertemuan ditinggal gitu aja Pak, itu sudah dari diri sendiri juga belum ada rasa sosial terkait sampah. Saya berharap karena memang kami juga baru dibentuk. Awalnya saya membentuk bank sampah di perbankan syariah, prodi yang saya ikuti, dan karena anggota kami hanya anak-anak mahasiswa yang mungkin jiwa sosialnya masih belum tumbuh karena mereka fokus ke sekolah, jadi saya bergabung sama LPBNU ya, gitu. Di situ saya berharap bisa mengcover, bisa menghandle setiap acara yang ada di kantor NU. Awalnya, karena nantinya kalau kita sudah berhasil di situ kita akan menjangkau ke wilayah yang lain kan seperti itu. Saya pengennya itu setiap kali ada pertemuan acara di NU, saya berharap kami sebagai BSN bisa menyampaikan ke forum yang setiap kali ada pertemuan untuk menyampaikan ke orang peserta yang hadir di forum tersebut untuk memperhatikan sampahnya sendiri. Kita tidak perlu harus ayo berseni kabeh. Dari situ kita bisa mengharapkan orang-orang yang ada di dalam forum tersebut memperhatikan sampahnya sendiri, jangan mentang-mentang ono sing tukang berseni ae. Kan seperti itu sama dengan meremehkan, Pak. Betul. Sampah tersebut yang ngapunten Gus Sarif ya, yang ada di lekok tersebut mungkin kesadaran dari warganya sendiri, dan banjir-banjir yang ada di sekitar Pasuruan juga mungkin dari warganya juga sendiri. Bukan mempertanyakan bagaimana pemerintah mengatasi, tapi kita harus mengintrospeksi diri juga. Ya apa caranya kita memperhatikan kebersihan lingkungan kita sendiri, kan seperti itu.
Yang kedua mungkin saya berharap terkait dengan program ini, mungkin DAS bisa melibatkan kami yang diundang di sini untuk terlibat dalam hal program tersebut. Karena mungkin kan jenengan akan turun sendiri ke 24 kecamatan untuk membuat lingkungan Kabupaten Pasuruan bisa bersih lingkungan, kan seperti itu. Karena memang kebetulan kami yang diundang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pastinya apalagi tokoh agama di Kabupaten Pasuruan ini sangat kuat suaranya, sangat kuat pengaruhnya untuk menyampaikan ke masyarakat. Paling tidak kebetulan jenengan juga mengundang DPMD, saya berharap juga ada penyampaian sosialisasi ke warga karena memang dulu DLH menyampaikan ada program SDSB, satu desa satu bank sampah, tapi ternyata tidak terlaksana dengan baik. Ada yang jalan, ada yang enggak, kan seperti itu nggih. Karena memang mungkin mereka memikirkan aku oleh opo. Seperti itu. Karena memang mereka berpikir sampah sakmono iki lho regane piro. Karena memang jiwa sosial mereka sangat minim. Kalau kita memang sudah menumbuhkan banget, ketok botol diselerakan, waduh duit rek di gua. Gitu kita. Saya mengharapkan seperti itu karena kebetulan saya di desa waktu itu membuat bank sampah juga karena dari program DLH juga. Karena saya lebih aktif ke kemanusiaan, jadi saya lebih fokus ke lapangan dan sekarang saya dirangkul oleh NU juga. Alhamdulillah semoga saja dengan adanya DAS program kami untuk memperhatikan kebersihan lingkungan bisa semakin terlaksana Pak G. Amin. Mungkin ada lagi terkait galian C. Kebetulan di tempat saya, di desa saya, galian C terbesar mungkin di Kabupaten Pasuruan. Iya, dan sangat saya miris banget karena proses galian C tersebut saya tidak bahas masalah izin atau apa atau pengaruh beliau di Kabupaten Pasuruan. Cuma saya sangat menyayangkan proses galiannya tersebut tidak sangat memperhatikan lingkungan Pak. Kalau dulu waktu yang punya galian C itu orang Sukorejo, batas tanahnya dia itu seperti ini Pak turunnya. Jadi rawan longsornya itu sangat minim. Tapi kalau yang sekarang enggak langsung tebing kayak gini Pak. Jadi seperti itu kalau nantinya curah hujan seperti itu pasti longsor pasti ada. Itu yang sangat saya sayangkan tapi mungkin kami karena memang bukan siapa-siapa dibanding dengan orang yang punya uang dan punya nama, mereka pasti ya wis kontak bayar sakmene ya wis. Kebanyakan kan seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali mungkin lebih diperhatikan lagi terkait dengan lingkungan juga karena memang keterbatasan kami di masalah finansial juga, masalah tenaga juga karena hanya kami sendiri dan untuk memperhatikan kebersihan tersebut kami kesulitan dengan apa sing arep kami berikan ke orang-orang yang mau jalan dalam hal memperhatikan sampah ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Kita tampung saja dulu giliran tengah sekarang yang ini masuk tengah ya. 1, 2. Saya kira memang forum pada kali ini para kiai, para ustadz tidak perlu dijawab karena ini memang masukan. Jadi tidak perlu dijawab karena juga saya kira juga yang duduk depan ini tidak punya kapasitas untuk kemudian menjawab, memenuhi apa yang kemudian kita mintakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari INIPC NU Bangil. Saya sebenarnya sangat sepakat yang sudah disampaikan oleh doktor ini cuma memperkuat dari aspek sosiologis. Saya kebetulan memang bidangnya sosiologi. Bagaimana mengatasi masalah sampah, masalah-masalah yang terjadi langsung saya real saya kira. Anthony Giddens itu salah satu sosiolog itu pernah mengatakan untuk mengatasi masalah ada 2 hal yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu aktor atau agensi atau manusianya. Yang kedua adalah struktur atau sistem. Jadi 1, 2. Jadi aktor itu siapa? Manusianya. Yang kedua sistem, yaitu aturan regulasi. Saya bicara 2 aspek ini dulu. 2 aspek. Bicara 2 aspek ini dulu. Yang pertama adalah manusianya. Jadi begini, tadi sudah disinggung dari ayat-ayat dan sebagainya. Kira
bicara ayat dan sebagainya itu sudah selesai bagi warga Nahdlatul Ulama terutama. Tetapi secara substansi mohon maaf yang disampaikan Mbak tadi itu, yang juga disampaikan oleh Kiai saya, Kiai Samsul itu, dan ini juga jadi kajian di DPR Komisi 7. Kebetulan memang 2 tahun sempat menjadi tenaga ahli di sana. Saat ini kita, ini otokritik bagi kita semua. Apa ini? Ini menyumbang sampah kita. Di DPR itu saat ini sudah menggunakan ini semua kalau minum. Ini otokritik bagi kita, jangan menyalahkan yang lain. Ini juga. Ini kan sampah semua ini. Jadi secara tidak sadar kita semua ini adalah penyumbang sampah. Bahkan tahun 2009, tahun 2019 Indonesia salah satu sampah terbesar di dunia setelah Cina salah satunya. Makanya di DPR itu saat ini mohon izin saya sampaikan, di DPR itu saat ini kalau minum itu sudah disediakan gelas kayak gini. Jadi tidak menggunakan kayak gini lagi, apalagi ada merek-merek kayak gini. Karena kenapa? Kita ngomong tentang kebersihan, ngomong tentang sampah, sedangkan kita sendiri secara tidak sadar penyumbang sampah. Itu bicara agensi atau aktor. Bicara agensi atau aktor secara sosiologis. Kemudian yang kedua, bicara sistem, aturan, regulasi. Benar yang dikatakan dokter tadi, galian esi di mana-mana saat ini, pengalih fungsian tempat. Ini lagi-lagi bicara oligarki. Bicara kekuasaan. Jadi forum pada kali ini kalau betul-betul bisa merekomendasi kepada Pemkab terutama, enggak ada galian C, saya aju jempol. Tetapi saya yakin forum kali ini hanya akan menjadi wacana. Kalau kemudian betul-betul dilaksanakan, misalkan galian C, contoh misalkan tempat saya, Yai, di Gempol, dulu tidak banjir, tidak ada genangan air. Setelah oligarki yang betul-betul berkuasa, kurang menurut kami memperhatikan lingkungan, akhirnya apa? Memang dibangun, jembatan itu betul, tetapi apa dampaknya? Kalau hujan daerah kami terutama di Lego itu Kiai, mohon maaf saya sampaikan hampir tiap malam banjir. Jadi kami tidak bisa tidur nyenyak sudah. Inilah yang saya maksud bahwa regulasi itu tidak hanya di atas kertas, tetapi regulasi itu betul-betul ditertibkan dan dijalankan. Karena kenapa? Kalau oligarki datang misalkan dari Jakarta, dari Jawa Timur atau dari Pemkab, benar yang dikasihkan Mbak tadi, dibeli dan sebagainya, selesai sudah. Maka saat ini regulasi betul-betul ditegakkan sesuai pasal 1 ayat 3, negara kita adalah negara hukum. Itu harus dijalankan. Sehingga kalau hukum betul-betul dijalankan sebagaimana pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, dan menjadi negara kita, insya Allah apa yang disampaikan oleh Mas tadi itu, sesi tanya apa yang disampaikan problem-problem tadi, insya Allah akan selesai. Jadi dua aspek ini saya kira, jadi aktor atau orang kita harus punya kesadaran luar biasa. Yang kedua, sistem atau aturan betul-betul ditegakkan. Mohon maaf, saya segera cerita sedikit. Saya asli pesantren Anokoya Sumeneb. Saya asli sana, cuma saat ini sudah menjadi Mahfud. Karena nama saya mohon maaf Mahfud, jadi sudah asli Pasuruan karena KTP juga Pasuruan. Bagaimana untuk menyelesaikan persoalan sampah di kalangan santri dan mahasiswa? Pondok pesantren Anokoya itu mendirikan yang namanya santri gaul. Jadi setiap sampah itu Ustaz dikumpulkan dan dijahit dan sebagainya, dijadikan di kemasan, buat tas dan sebagainya. Itu adalah cara-cara yang sangat kreatif, inovatif dan kompatibel dengan perkembangan zaman. Itu salah satu contoh Ustaz. Jadi saat ini mohon maaf Ustaz, jadi itu agensi aktor kita jalankan. Pemerintah betul-betul jangan karena lobby-lobby tidak menjalankan itu, sehingga apa? Insya Allah kalau dua aspek itu dijalankan secara baik, pengolahan sampah dan sebagainya akan betul-betul maksimal. Itu aja saya kira. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mungkin kasih. dibatasi lagi 1 atau 2 Pak Jainul ya. Ya. Waktunya Oh, cewek dulu. terakhir Mas Mohon izin Bapak Ibu tadi sudah menuliskan nomor handphonenya ya? Sampun. Nanti ada Google Form nanti. Nanti kalau belum nulis kan tidak terkirim. Kalau ditulis jelas. Nanti ditampilkan Google Formnya Mas ya nanti. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari PC Fatet Nahdlatul Ulama Bangil. Teman lama Budi Rahayu, tapi dijamin perempuan, hanya depannya saja namanya laki-laki. Terkait dengan hal ini sangat menarik sekali,
kalau tadi yang dibicarakan sama teman-teman dan para yai juga para tokoh masyarakat yang di wilayah timur, nah ini saya akan berbicara di wilayah barat. Di Cabang Bangil ada 6 kecamatan. Ini kemarin terkait dengan kasus di Dalwah yang barusan kurang lebih 1 mingguan apa 2 minggu ya. Mungkin ini DLH mungkin sudah terdengar Pak, yang kasusnya Dalwah, Pondok Dalwah di Raji, yang terkait dengan limbahnya Dalwah yang diarahkan ke Sungai Raji. Itu saya dengar sebulan atau 2 bulan yang lalu Kak. Iya, maraknya. Nah itu sampai dengan sekarang kan masih belum teratasi. Nah kemarin itu banyak laporan dari masyarakat, khususnya dari Fatayat dan juga dari Muslimat yang wadul ke kami selaku tokoh organisasi, dan juga saya sudah berkoordinasi dengan Pak Camat. Waktu itu Pak Camatnya Pak Komari, dan juga tapi sekarang sudah dipindah di Gempol ya. Jadi kasusnya itu terkait dengan limbah Dalwah, yang mana kalau pada musim kemarau ya seperti kayak lekok, seperti itu pemandangannya. Dan juga itu iya, lekok, soalnya lekok ini trending. Bahkan teman kami dari FKPS ya Mas Hari, teman kami dari FKPS yang kerjasama dengan USAID dari Australia, Mbak Chris, itu sekarang itu ditugaskan di lekok selama 5 tahun kalau nggak salah ya, untuk ngurusi masalah sampah di lekok. Seperti itu. Jadi kasusnya itu kita sebenarnya sih simpel saja ya. Kita kan ada perdahnya Bupati, otomatis yang tentang ODF ya, dan juga tentang berkaitan dengan stunting juga. Jadi ini kalau ODF ini kalau tidak segera selesai, karena perdah dari Bupati sendiri itu ngambang, tidak terlaksana dengan baik dan tidak diterapkan di masyarakat. Di situ kan ada perdanya, tapi saya tidak apal ya. Yang apal mungkin dari DLH sama Perkim mungkin itu. Sebenarnya ini kalau diundang bisa diundang mungkin next time ya, lain hari bisa diundang dari Perkim, kemudian Bapeda yang sekiranya itu bisa masuk di dalamnya. Kemudian dari apa lagi ya? Yes, pokoknya itulah dinas-dinas terkait OPD seperti itu. Nah ini kasusnya memang seperti itu. Jadi kalau pas musim kemarau, jadi sungai tersebut itu baunya itu menyengat sekali di permukiman penduduk, dan juga saluran air yang tadinya itu bersih terserap dengan limbah-limbah yang dari Dalwah tersebut. Itu loh. Dan sampai sekarang masih belum teratasi itu. Jadi sampah-sampah kemudian dan juga air yang tadinya itu diminum dari sumur warga masyarakat sekarang tidak bisa dikonsumsi lagi sama masyarakat. Jadi di Raji itu banyak sumber air itu beli galonan seperti itu untuk diminum di warganya seperti itu. Jadi kemarin saya tidak bisa menjawab, mungkin ada forum ini juga itu bisa membantu, dan saya mungkin nanti bisa PDAM DAS sama DLH mungkin nanti bisa disampaikan juga gimana itu terkait hal masalah seperti itu. Jadi memang belum tertuntaskan Pak. Siap Ibu. Jadi kalau ngomong kita siapa, kita bukan siapa-siapa, tapi hari ini kita berkomitmen bersama bahwa kita memang harus berjuang bersama. Sama jenengan tadi nyampaikan, saya orang kecil Pak, saya juga orang kecil, malah saya tidak terkenal di Pasuruan ini, tidak ada yang kenal saya Pak, saya pendatang. Jadi intinya seperti ini, kita di tokoh masyarakat sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan juga sudah melakukan kolaborasi dengan pihak pabrik. Nah seperti itu. Cuman kita kalau dari pihak pabrik untuk kan sudah alokasinya dana itu masuk ke Pemkab. Jadi kita dari organisasi misalnya untuk melakukan sosialisasi atau apa
dengan menaruh proposal di pabrik-pabrik itu tidak bisa, karena sudah cantolannya sudah jadi satu dengan Pemkab. Dan kami salut atas dari PT Aqua lah, Mas Hari. Saya lupa Mas Hari. Pokoknya Aqua lah, saya salut. Di Winongan, Gondang Wetan nggih, Mas, Gondang Wetan. Nah, itu sudah dibantu sama PT Aqua bahwasanya untuk desa tersebut yang belum ODF itu sudah ODF. Jadi dibangunkan jamban sehat. Seperti itu. Jadi tidak ada orang-orang yang kembali untuk ke sungai untuk BAB sembarangan, seperti itu. Nah, harapan dari kami sekiranya seperti itulah. Seperti itulah, nggih. Mungkin harapan kedepannya juga bisa disampaikan kepada mungkin ke pemerintah daerah, ke desa ataupun lurah tentang itu semuanya. Tentang terkait raperdanya itu harus ditegaskan kembali. Kalau ngambang, ya tetap aja masyarakatnya seperti itu. Ya, kita berusaha bersama. Terima kasih Ibu. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir berbagi, mumpung masih ada waktu, monggo disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak banyak karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu saya dari LPBI NU Kabupaten Pasuruan, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Yang jelas tadi banyak hal yang disampaikan terkait dengan peran stakeholder. Kalau di dalam kebencanaan itu multi helik atau pentahelik, dan ini adalah permasalahan yang sangat krusial yang hari ini sinergi baik dari dunia usaha dan unsur-unsur lain ini belum sekali terlibat. Jadi kalau kita ngomong masalah DAS ini terkait dengan kebencanaan, ini juga berbicara mengenai mitigasi bencana. Nah, kalau tadi disampaikan di Pulungan itu karena salah satunya debit air, ya. Tapi yang paling krusial yaitu masalah sampah. Di daerah aliran sungai yang di Pulungan, kenapa sampai terjadi banjir? Itu karena banyak bambu yang menutupi jembatan, akhirnya meluap. Nah, di samping itu juga normalisasi sungai yang dulu kalau di daerah timur, daerah Rejoso, kalau dulu ada kapal tongkang, sekarang sudah tidak ada. Nah, ada beberapa hal yang paling penting nanti ke depan terkait dengan apa yang sudah dibahas. Ini program-program yang ada, sinergi pentahelik yang digaungkan dalam kebencanaan ini benar-benar harus dilakukan bareng-bareng. Kemarin tanggap darurat kita sudah melakukan upaya dari NU untuk bagaimana sinergi ini dilakukan. Alhamdulillah BPBD dan Dinsos sudah bareng-bareng termasuk NU dalam upaya tanggap darurat bencana. Tapi yang paling terpenting bukan lagi pada tanggap darurat bencana. Pola paradigma hari ini dalam penanganan bencana ini harus dirubah, yaitu DIPRA, pengurangan resiko bencana. Kita ngomong sampah ini memang dari hulu ke hilir. Pola kesadaran masyarakat itu juga kurang. Kalau berbicara ngomong regulasi sudah ada undang-undang terkait dengan sampah. Tapi solusi terkait dengan pengolahan sampah di masing-masing desa ini juga tidak ada. Bagaimana kita ngomong regulasi tapi solusi sendiri dalam membuang sampah ditempatkan di mana, ini tidak ada. Nah, ini butuh peran serta stakeholder yang ada di Kabupaten Pasuruan harus benar-benar terlibat. Jadi tidak hanya sebatas proyek yang hanya dilakukan di atas. Kalau saya relawan di bawah, saya benar-benar tahu kondisi masyarakat yang ada di bawah. Kita juga menawarkan beberapa program terkait dengan pengurangan resiko bencana. Salah satunya ya ini BSN, yaitu penyadaran masyarakat dari rumah tangga terkait dengan sampah. Nah, hal-hal semacam ini tidak hanya sebatas pertemuan hari ini, tapi memang harus ada pola tindakan FGD lebih lanjut lagi membahas mengenai program-program strategis yang ada di bawah. Diprioritaskan saja dari berapa DAS yang ada di Kabupaten Pasuruan. Karena umumnya kita kalau ngomong kebencanaan ada rencana kontingensi, ngapunten. Rencana kontingensi ini adalah dokumen keterlibatan stakeholder yang ada di Kabupaten Pasuruan.
dibuat oleh universitas kerjasama dengan BPBD. Tapi dokumen ini hanya sebatas monumen, hanya bentuknya laporan pertanggungjawaban saja. Ketika terjadi bencana atau terjadi banjir di daerah aliran sungai ini, semua stakeholder tidak ada keterlibatannya. Nah, ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena urusan masalah kebencanaan hari ini, terutama ngomong DAS, forum DAS ini harus benar-benar bareng-bareng. Bareng-bareng, tidak hanya sebatas bareng-bareng, terutama CSR. Kontribusi CSR hari ini dalam upaya pengurangan resiko bencana itu sangat minim. Kalau tanggap darurat, iya muncul, tapi hanya sebagian. Di Pasuruan ini ngomong pabrik itu banyak, apalagi kalau ngomong limbah. Kebijakan terkait dengan perda itu juga tidak berjalan secara efektif. Lah ini penting Pak, bareng-bareng. Ayo kalau kita ngomong menangani kondisi yang ada di Pasuruan ini, ayo bareng-bareng. Jadi tidak hanya sebatas pertemuan hari ini selesai. Kita lebih ke acara yang spesifik karena relawan NU, kalau kita ngomong NU ndak ono duwike budal. Seperti itu. Beda dengan lainnya. Mungkin itu saja dari poin yang saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penutup satu lagi. Nanti jangan penutup. Jangan penutupnya. Nanti ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat saja Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit Pak. Saya dari PC Muslimat NU Kabupaten Pasuruan. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan. Yang pertama, karena kami adalah masyarakat di Kabupaten Pasuruan khususnya yang mungkin itu adalah penyumbang sampah terbanyak. Karena warga kami adalah warga yang paling bawah penyumbang sampah. Nah, untuk itu kami dari PC Muslimat Kabupaten Pasuruan, karena tadi telah disampaikan siapa melakukan apa, mungkin yang bisa kami lakukan yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat kami, warga kami, bahwa bagaimana cara mengelola sampah yang baik, itu yang pertama. Dan itu juga sudah kami lakukan programnya, sudah kami masukkan ke DLH waktu OPD kemarin, mohon ditindaklanjuti. Nah, yang kedua adalah penanaman pohon, reboisasi. Bisa kami melakukan Pak di warga kami, karena kadang-kadang warga kami, masyarakat kami yang pedesaan itu, yang totok-totok, yang lugu itu lebih nurut kepada pemimpinnya daripada kepada tokoh-tokoh penguasanya. Disuruh nanam 1-2 pohon gitu wis nurut, apalagi dapat sumbangan dari DLH untuk ditanam, lebih baik. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, karena semua harus melakukan serentak. Masyarakat disadarkan bagaimana cara mengelola sampah, bagaimana cara menanam pohon, regulasi juga diikutkan, program pemerintah juga diikut sertakan. Mungkin itu lebih baik untuk bisa mengatasi jadi solusi dari problem yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu. Monggo Pak Dr. Fauzi. Oh, sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sedikit klarifikasi biar tidak menjadi bola liar dan menjadi fitnah. Saya selain menjadi wakil ketua di Ikatan Sarjana NU, juga sebagai pengurus di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah. Iya. Jadi monggo dipersilahkan disurvei. Kami mengajak semuanya yang hadir di situ untuk survei apakah betul informasi yang disampaikan oleh beliau. Iya. Jadi kami selain punya tangki untuk pembuangan ke tempat yang memang sudah layak, yang kedua membuat saluran sampai ke hampir ke laut. Jadi tidak melalui pemukiman masyarakat di sungai, di sungai. Jika seandainya ada terjadi kebocoran, kami memang perlu dikoreksi oleh banyak pihak. Dan kami tidak ingin sesuatu keberadaan pondok itu mengganggu keadaan masyarakat.
Ya, prinsip itulah yang kami lakukan, bahwa kami hadir untuk masyarakat, bukan untuk mengganggu masyarakat. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Pak Jainul, nun sewu, kalau misalnya nanti ini bisa dirangkum ya. Tadi itu terkait 3 permasalahan sebetulnya. Yang pertama itu eksploitasi tadi itu, masuk galian C. Kemudian juga yang paling banyak adalah sampah. Yang ketiga itu adalah terkait apa tadi? Banjir. Nah, ini yang perlu banyak kita kita gaungkan sebetulnya. Permasalahan itu memang tidak hanya sekarang saja, dulu juga ada, sekarang ada, besok pasti ada. Pasti ada juga. Ya. Tapi satu hal bahwasanya keberadaan forum ini memang tujuannya adalah untuk yang pertama adalah menjaring aspirasi. Itu yang betul. Yang kedua, kalau bisa keberadaan forum ini bisa menjadikan sebuah telaan staf. Jadi ada beberapa kewenangan yang sebetulnya tidak ada di kabupaten. Sebagaimana perizinan galian C, kemudian juga kewenangan sungai, itu kewenangan-kewenangan yang ada di provinsi atau di pemerintah pusat. Dan pemerintah kabupaten terkadang hanya terkena dampaknya saja. Nun sewu. Ada, ini teman kami, ini Pak Reda, nun sewu, terkait galian C, itu setiap beberapa hari ini ya, ini mesti deg-degser. Karena sering bepergian ke Jakarta. Seneng kan ke Jakarta? Kalau ke Jakarta seneng, kalau ke Monas. Ini ke Jakarta, ini ke Bareskrim Polri. Ini di BAP. Dan itu kewenangan-kewenangan yang di atas kabupaten, mereka itu tidak melibatkan memang. Tidak melibatkan kabupaten, paling tidak misalnya mungkin ya. Mungkin ada unsur pengendalian, monef dan sebagainya. Itu semuanya ditackle oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Itu yang menjadi kendala. Dan kalau memang forum ini nanti bisa dirumuskan beberapa telaan staf itu dan bisa dinaikkan Pak Jainul. Siap. Jadi mungkin bisa ada kontribusinya kita berada ini. Betul. Jadi begini Bapak Ibu, masukan panjenengan semua, saya harap tidak putus di sini. Kontak saya monggo, nomor saya disimpan monggo, mohon dicatat 081 333, tiganya 3 kali, 131 250 081 333 131 250. Zainul, Sekretaris Fordas. Zainul, Sekretaris Fordas Kabupaten, Forum Das. Nggak pakai jenderal Pak, kalau jadi jenderal nanti ditangkap. Kami berusaha Bapak Ibu, tadi mulai pagi kami FGD juga internal, kami membahas isu-isu juga, dan salah satu upaya kami akan membuat telaah staf. Telaah staf itu kajian yang kita lakukan yang bisa dinaikkan untuk sampai ke bupati. Harapannya bupati bisa melaporkan ke Bu Gubernur dan kalau bisa sampai ke kementerian. Sehingga beberapa hal yang harus ditangani oleh beliau-beliau itu mungkin menjadi konsen tersendiri. Kita tidak bisa demo kayak ini, tidak bisa. Yaitu tadi bagaimana kita bekerja secara cerdas, berkolaborasi, apa yang bisa kita lakukan. Kami dibantu oleh teman-teman yang lain yang itu juga tidak hanya sekedar ngomong doang begitu, wujudnya nyata dan memperhatikan betul terhadap Pasuruan. Beliau-beliau ini tim dari Tridaya juga konsen. Ada Pak Gamal, Pak Dr. Gamal ini konsen di konservasi dan perkebunan Pak ya.
Kemudian ada Pak Kadarisman, beliau juga pernah lama di pengelolaan air, sumber daya air Kabupaten Pasuruan, jadi hafal betul. Di belakang ada Pak Profesor Dr. Gunawan Wibisono, yang ini juga konsen Pak. Beliau bukan orang Pasuruan, tapi mau memperhatikan Pasuruan, bekerja untuk kemaslahatan Pasuruan. Saya juga bukan orang Pasuruan, tapi karena sudah tinggal menjadi orang Pasuruan, ya mau ndak mau harus terlibat, kan begitu. Membangun Pasuruan wajib, nggih. Saya setuju Pak. Mudah-mudahan ini sudah diarsip oleh Mas Aziz podcast ITSNU, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi file yang bagus, dan bisa nanti mudah-mudahan kami kirimkan juga akan jenengan nanti hasilnya untuk nanti bisa diviralkan atau disampaikan ke masyarakat juga. Mudah-mudahan gerakan kecil ini menjadi berdampak besar. Saya mohon maaf ketika ada yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pada kesempatan hari ini, tapi betul tadi saran Ustadz Ilham, kita gunakan IT, kita bikin nanti mungkin Google Form, masukkan jenengan apa, bisa disampaikan di sana. Karena waktunya terbatas. Bisa difoto, bisa difoto. Oh iya, monggo, langsung bisa difoto, bisa diinikan. Monggo, Pak Abdul Karim. Nggih. Betul. Organisasi jenengan adalah organisasi yang berplat merah, paling dekat dengan pemerintahan yang bisa jadi mediator antara ini, suara-suara ini disampaikan oleh pemerintah. Kami berusaha Bapak sebaik mungkin dan semampu saya. Nggih. Tahun 2000 itu pentahelik, Pak. Pentahelik. Fordas itu berdiri 2014, Pak. Mulai 2014, tapi memang konsennya awal hanya ke konservasi, penanaman dan itu. Kemudian baru kali ini memang kami memberanikan diri, termasuk ngundang jenengan, diskusi dengan jenengan. Saya nanti dimarahin, ya monggo, terserah. Yang penting saya berusaha untuk bagaimana kita melakukan sesuatu yang bermanfaat ke depan. Monggo, siap. Saya sering Pak. Sering Pak. Kita sudah sering ke gunung. Sering juga, mohon Pak. Nggih. Siap. Jadi masukan jenengan nanti pasti bermanfaat bagi kami, karena ini nanti juga butuh keterangan Pak. Kami butuh keterangan, butuh kita masukkan di kajian telaah staf, nggih, Pak Gun, nggih. Untuk beberapa yang masukan tadi itu menjadi lebih menarik. Sehingga mudah-mudahan ini bisa nyampe ke pimpinan, bahkan mudah-mudahan sampai ke pusat. Oh, semua Pak, forum DAS itu kita forum, tidak ada lintas batas. Nggih? Oh, nggih. Bisa, nanti mungkin bagian dari masukkan di telaah staf yang termasuk dampak banjir. Kami akan mencoba untuk membuat itu, Pak. Nanti kita sampaikan, mudah-mudahan termasuk normalisasi kan, salah satunya yang bisa menangani dampak banjir adalah normalisasi sungai. Oke, itu rekomendasi Pak. Insya Allah akan kita buat. Saya butuh dukungan tetap dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak putus, terus bersambung dan akan menjadi lebih manfaat untuk kedepannya. Ketuanya Pak Heru Varianto. Beliaunya masih ada Kadis DLH. Jadi ketua forum DAS itu Kadis DLH, wakilnya ada 3 orang, ada dari Bapeda, tapi SDA, jarang aktif, ada di SDA dan ada dari Ketahanan Pangan dan Pertanian. Saya di sekretaris. Izin tadi Bapak Ketua Forum, tadi memang ada kepentingan karena beliau mengikuti Diklat PIM 2 Bapak. Tidak bisa hadir Diklat PIM. Oke, begitu. Sampun nggih? Sudah difoto semua, foto ya untuk linknya ya. Nggih, ini monggo di foto. Saya mohon maaf manakala dalam menghantarkan diskusi kali ini ada yang kurang berkenan, ada tutur atau sikap yang kurang mengenakkan jenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tetap bersambung sampai ke depan dan memberikan manfaat untuk kita semua dan masyarakat Pasuruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo foto bersama dulu buat dokumen. Monggo Bapak. Demikian tadi Bapak Ibu, para Ustadz, para Kiai. Tentunya memang ini tadi mulai pagi Pak sebenarnya Pak. Jadi session pertama itu internal sampai jam 1, dilanjut jam 1 eksternal. Ya. Mudah-mudahan workshop yang mana Forum DAS Kabupaten Pasuruan yang dengan tokoh masyarakat dan tokoh masyarakat ini ada guna dan manfaat. Karena apa? Di zona Kabupaten Pasuruan itu ada 3 Pak ya. Zona Bromo Tengger Semeru, zona Arjuna Welirang, dan zona Penanggungan. Memang Kabupaten Pasuruan ini sangat luas, dari 341 desa, 24 kelurahan, 24 kecamatan. Ya memang persoalan ini tentunya penjaringan ini membawa isu-isu. Dampak yang ada ini tentunya sudah disampaikan tadi akan dilakukan telaah staf. Kalau tidak melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat yang ada ini, tentunya kami tidak afdol. Bahasanya kan seperti itu Pak Mukarim. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Mukarim, kayaknya ini nanti berkelanjutan. Insya Allah mudah-mudahan nanti ini berkelanjutan dalam arti diadakan lagi pertemuan-pertemuan seperti ini. Saya kira itu. Dengan ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak ya. Monggo.